boleh hukumnya tidak terlalu sempurna, hukumnya tidak terlalu baik ya. Tetapi hukum yang tidak sempurna dan tidak terlalu baik itu, kalau dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang punya integritas moral yang baik, maka keadilan akan tercapai. Putusan MK itu final dan binding, artinya final dan mengikat ya apapun putusannya. Berandai-andai putusan MK itu kemudian menjatuhkan sanksi yang terberat. Hmm. Saya mengatakan bahwa putusan yang telah diambil tidak mempunyai legitimasi moral. Tapi dalam perspektif hukum positif itu harus kita terima. Halo Tribuners, Tribun on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, MK sudah menyimpulkan bahwa ada dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi dalam penyusunan putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres. Bahkan nantinya putusan MK ini akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 mendatang. Dengan begitu, apakah bisa putusan MK yang mengabulkan gugatan soal usia Capres-Cawapres dibatalkan? Mengenai hal ini kita akan membahas bersama dengan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Sudirman, ada Muhammad Fauzan. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Halo Prof, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Mbak juga sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih banyak Prof sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama Tribun on Focus hari ini. Kita langsung saja Prof ke topik pembahasan kita terkait putusan MK yang menduga adanya pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Gimana menurut Profesor Fauzan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini kan masih diduga ya Mbak ya. Mhm. Jadi proses masih jalan, ya sudah beberapa kali persidangan di MK. Kita tinggal menunggu saya pikir karena memang ini jalur konstitusional yang disediakan oleh Mhm. hukum tata negara kita ya. Berdasarkan peraturan MK tentunya tentang MK ya. Yaitu peraturan kalau tidak salah nomor apa namanya 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi karena ini masih dugaan, kemudian proses masih berjalan di MK, tinggal kita tunggu bagaimana hasilnya nanti pada tanggal 7 November yang akan datang. Mhm. Lantas permasalahan di MK begitu ya tentang dugaan pelanggaran kode etik mengenai batas usia capres dan cawapres. Ada yang mengatakan bahwa hal ini merupakan campur tangan dari Jokowi dan hal ini cukup membuat guncangan yang besar gitu ya Prof ya bagi MK sendiri. Apakah hal ini mempengaruhi dari kredibilitas MK sendiri Prof? Lantas bagaimana menurut para dosen, para pengamat, bahkan publik menilai akan hal ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi Hmm. ketika sebuah putusan MK kemudian diadukan, ya, Hmm. diadukan oleh apa namanya masyarakat bahwa itu ada dugaan terhadap pelanggaran kode etik, ya, Hmm. maka yang perlu kita ketahui, perlu pahami terlebih dahulu yang pertama, ya, bahwa putusan MK ansih, yaitu dalam hal ini putusan MK nomor 90, ya, terkait dengan persyaratan capres dan cawapres, ya, berdasarkan hukum tata negara positif kita bisa melihat misalnya dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 bahwa putusan MK adalah final dan mengikat. Hmm. Artinya ketika MK sudah mengambil keputusan dan itu sudah dibacakan di dalam sidang pleno terbuka, ya, maka sejak diucapkan itu putusan menjadi berlaku. Itu yang pertama. Artinya apa? Setiap warga masyarakat, ya, penyelenggara negara, rakyat, dan siapapun, itu harus mematuhi putusan itu. Terlepas putusan itu bisa diperdebatkan dalam tahapan akademik. Terlepas putusan itu bisa dikritisi oleh para akademisi. Atau terlepas putusan itu
menyenangkan atau tidak menyenangkan. Namun demikian, dalam perspektif yang lain, menurut pendapat saya, Mhm. ketika efek dari putusan itu kemudian ada warga masyarakat yang mengajukan permohonan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran kode etik, sampai misalnya, ini masih berandai-andai ya, sampai misalnya hakim konstitusinya itu dinyatakan terbukti melanggar kode etik dengan sah dan meyakinkan, kemudian hakim konstitusi dijatuhi sanksi terberat misalnya diberhentikan, itu kan menjadi persoalan dalam perspektif moral. Hmm. Ya. Karena itu diputuskan oleh hakim konstitusi yang telah nyata-nyata terbukti dengan sah dan meyakinkan melanggar kode etik sampai diberhentikan. Sehingga dalam perspektif yang lain moral, tentunya putusan yang telah dijatuhkan itu tidak memiliki legitimasi moral. Gitu. Itu menurut pendapat saya. Jadi harus dibedakan dalam perspektif hukum tata negara positif, Hmm. berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen, maka putusan yang telah dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka, maka putusan itu berlaku dan tidak ada upaya hukum. Ya, Hmm. pas senang atau tidak senang. Tetapi sebagai sebuah diskursus di akademis ya, atau kita semua bisa mendiskusikan, Hmm. ketika putusan itu ternyata telah diambil ya, oleh hakim-hakim yang kemudian terbukti telah melanggar kode etik, ya, kemudian dijatuhi sanksi terberat misalnya diberhentikan, itu menjadi soal yang kalau kita lihat dalam perspektif moral, berarti putusan itu tidak memiliki legitimasi moral. Hmm. Makanya terlepas kita dari berbicara hukum positif, hukum tata negara positif, kalau kita tarik kepada ranah persoalan etik, maka saya membayangkan ada terobosan-terobosan yang dilakukan, ya, karena di atas hukum itu ada moral, di atas hukum itu ada nurani. Ya. Orang bisa mengatakan bahwa ya, boleh hukumnya tidak terlalu sempurna, hukumnya tidak terlalu baik, ya. Tetapi hukum yang tidak sempurna dan tidak terlalu baik itu, kalau dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang punya integritas moral yang baik, maka keadilan akan tercapai. Itu Mbak, menurut pendapat saya. Hmm. Baik, Prof. Lantas, Prof, terkait sikap MK-MK nih yang mempercepat proses pelanggaran kode etik dari yang biasanya nih 30 hari dan kini dipusatkan kurang lebih dari 7 hari saja. Gimana tanggapan atau komentar dari Profesor Fauzan sendiri? Ya karena menurut saya sebenarnya begini Mbak, Hmm. putusan ini tidak akan rame. Ya, Mm-mm. putusan 90 itu tidak akan rame kalau sejak awal di dalam putusannya MK itu misalnya menyatakan bahwa ini diberlakukan pada pemilu 2029. Hmm. Jadi kalau putusan MK yang 90 itu diberlakukan efektif tahun 2029, saya pikir tidak akan ada persoalan seperti ini. Tapi karena ini diberlakukan pada pemilu tahun 2024 ini, di mana tahapan pemilihan umum sudah berjalan Hmm. terkait dengan pendaftaran pasangan capres dan cawapres, kemudian penentuan nanti pasangan capres dan cawapres, makanya itu dipercepat dan itu kan paling lama 1 bulan, artinya kurang dari 1 bulan pun sebenarnya nggak menjadi persoalan itu Mbak. Hmm. Permasalahannya karena uh, putusan ini ada dalam siklus dari Pilpres yang terkesan terburu-buru gitu ya, Prof ya. Ya saya pikir itu ya, Hmm. saya yakin kalau putusan ini diberlakukan pada pemilu tahun 2029, Hmm. gonjang-ganjing terkait dengan putusan MK tidak akan terjadi. Ini kan karena putusan langsung diberlakukan pada pemilu 2024 yang akan datang. Sehingga orang sudah membaca ya, Hmm. baca bahwa ini ada yang diuntungkan dari keputusan ini.
gitu loh. Hmm. Apalagi kalau kalau kita lihat diskursus sebelum putusan ini dijatuhkan. Gitu. Saya pikir itu, Mbak. Baik, dengan sidang kode etik ini, Prof, menurut Profesor Fauzan, apakah nantinya akan berdampak bagi Ketua MK Anwar Usman yang akan dipecat, atau mungkin ada permainan hal lain yang akan dilakukan di dalam Mahkamah Konstitusi ini? Saya tidak apa namanya tidak terlalu apa namanya atau tidak akan mengatakan bahwa itu akan terjadi permainan dan sebagainya di dalam Hmm. majlis itu, tetapi saya berbicara normatif dan normal saja. Ya. Mm-mm. Kalau putusan ini nanti akan diambil, ya, apapun hasil putusannya, memang ada beberapa kemungkinan. Ya. Hmm. Kalau menurut saya, ini pun masih masih kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Memang kalau kita memperhatikan hukum positif sekali lagi, hukum yang berlaku sekarang, itu MK-MK itu hanya terkait dengan peradilan etik. Peradilan etik ya, artinya hakim konstitusi itu terbukti atau tidak melanggar kode etik gitu. Dan MK-MK kalau kita bicara hukum positif pun tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan putusan MK. Ya. Tetapi sekali lagi ini dalam hukum positif yang sekarang berlaku. Karena memang putusan MK itu final dan binding. Artinya final dan mengikat ya apapun putusannya. Ya. Tetapi bisa juga terjadi kemungkinan yang kedua ya. Eh, kalau kita lihat misalnya dinamika yang terjadi di sidang MK-MK ya. Kemudian para anggota Majelis Kehormatan ini atau MK-MK ini mempunyai pemikiran yang jauh ke depan mendasarkan kepada aspek moral, barangkali putusannya akan berbeda. Gitu. Artinya berbeda, bisa dia mengusulkan untuk pemberhentian apa namanya hakim konstitusi. Hmm. Kemudian yang kedua bisa juga, menurut pendapat saya, dia merekomendasikan agar putusan MK nomor 90 itu dibatalkan. Hmm. Tapi yang membatalkan juga MK, artinya Hmm. Mahkamah Konstitusi. Tapi ini pun pasti akan menjadi diskursus. Bagaimana dia nanti, ya, ketika memang hakim itu sudah terbukti melanggar kode etik, kemudian dipersilahkan lagi untuk mengambil keputusan. Itu kan juga soal lain. Mm-mm. Makanya beberapa waktu yang lalu, salah satu anggota apa namanya Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi yang mulia Profesor Arif mengatakan sudah diresafel sekalian 9 hakim konstitusi, kan begitu. Mm-mm. Tentu Mbak mengikuti barangkali. Jadi dari itu, menurut pendapat saya, kalau kita hanya beranjak kepada hukum tertulis, hukum positif sekarang, memang tidak mungkin putusan MK itu diganggu-gugat. Tetapi kalau kita berbicara tentang hukum progresif, ya, ke depan, karena di atas hukum itu ada moral, ya, ada nurani, gitu loh. Ada nurani sehingga bisa saja apa namanya kemungkinan itu terjadi karena yang harus kita pahami, Mbak, ya, Mm. apa hukum tertulis itu pasti akan jauh tertinggal dari perkembangan hukum masyarakat, ya. Karena pasal 24C itu kan dibuat sekitar 2 dekade yang lalu, yang barangkali nilai-nilai yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat, hukum yang berkembang itu sudah bergeser, ya. Artinya sudah ketinggalan dengan kondisi masyarakat yang sekarang. Itu pendapat saya. Jadi apa namanya? Makanya apa namanya putusan-putusan yang sifatnya progresif juga masih dimungkinkan dalam kehidupan berhukum di Indonesia. Gitu. Mm. Tergantung hakimnya lah, saya pikir. Oke, berarti untuk nasib dari Ketua MK Anwar Usman sendiri belum tentu dipecat begitu ya, Prof ya? Tergantung nanti perkembangan keputusan dari hakim sendiri begitu ya, Prof? Tergantung kepada putusan MK-MK. Hmm. Ya. Mm-mm.
Kalau putusan MK menyatakan bahwa hakim terlapor itu telah terbukti sah dan meyakinkan melanggar kode etik, maka ada tiga kemungkinan Hmm. sanksinya. Sanksi teguran, ya, Hmm. yang sifatnya lisan, tertulis, atau untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Tinggal yang dilanggar itu kode etik yang mana, ya, terkait dengan integritas kan begitu kan. Hmm. Karena tentunya itu kita sabar dulu menunggu sampai tanggal 7 paling tidak. Apakah yang diadukan itu, hakim-hakim yang diadukan itu nanti dijatuhi sanksi yang pertama, kedua, atau yang terberat ya, diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak. Hmm. Berarti nanti kita tunggu juga ya, Prof, ya, kemungkinan-kemungkinan itu, di antara tiga kemungkinan itu mana yang akan terjadi, seperti itu ya, Prof, ya? Mm-mm. Lalu Prof, soal pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR yang kemarin juga sempat disinggung oleh Ketua MK Jimli, bahkan Jimli sempat sampai berujar kurang ajar seperti itu, Prof. Apakah menurut Prof Fauzan termasuk dalam pelanggaran ataupun hal itu termasuk dalam salah satu skenario dari Pilpres 2024 ini? Saya berpikir begini ya, kalau kita tarik ke belakang, Hmm. ya, itu memang ada pergeseran mindset dari para pihak yang mengusulkan. Hmm. Kalau kita lihat pada proses amandemen Undang-Undang Dasar 45, itu kan dulu ada dalam tanda petik pertarungan, ya, Hmm. pertarungan kepentingan, kepentingan kelembagaan, sehingga muncul bahwa hakim konstitusi itu terdiri dari 9. Sepakat. Kemudian 9 itu dari mana saja? Ya. Kemudian ada yang diusulkan dari DPR, ada yang diusulkan dari Presiden, ada yang diusulkan dari Mahkamah Agung. Kalau saya itu membacanya bahwa itu sebenarnya merupakan kristalisasi dari kepentingan yang berseberangan. Hmm. Karena Mbak juga mesti tahu bahwa persoalan judicial review itu kan perdebatan yang sejak lama ketika penyusunan Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan tanggal 18 Agustus 45. Ada yang menyetujui, ada yang tidak. Karena eh, persoalan judicial review itu menurut Profesor Supomo ini bertentangan dengan sistem ketatanegaraan yang akan dibentuk. Sementara kalau kita lihat eksekutif, legislatif, yudikatif kan merupakan satu lembaga pemegang kekuasaan yang mempunyai kedudukan yang sederajat. Sehingga kalau salah satu lembaga diberi kewenangan untuk melakukan judicial review ya atas sebuah produk yang dikeluarkan oleh lembaga lain, itu terkesan lebih tinggi. Itu dulu. Kemudian Yamin, Profesor Yamin itu termasuk yang setuju Hmm. untuk adanya judicial review. Karena persoalan judicial review itu terkait dengan pilihan negara hukum. Sehingga siapapun yang diberi kewenangan untuk melakukan judicial review tetap harus memperhatikan produk hukum. Itu clear, akhirnya diterima. Kemudian tinggal ini tiga hakim itu berangkat dari mana? Berangkat dari pilihan tiga. Yang tiga dipilih oleh atau diusulkan oleh Presiden, yang tiga oleh DPR, yang tiga oleh MA. Padahal Presiden dan DPR kan kita tahu, itu merupakan lembaga negara yang dipergunakan untuk memproses sebuah undang-undang. Nah, Hmm. dia hakim konstitusi atau Mahkamah Konstitusi itu lembaga yang nantinya diberi kewenangan untuk melakukan review atas undang-undang. Sehingga pemikiran sederhana, kalau tiga hakim sudah dari Presiden, tiga dari DPR, maka hitung-hitungan politiknya tidak ada undang-undang yang dibatalkan. Tapi kan itu soalnya berbeda, ternyata ada persyaratan. Seorang hakim konstitusi itu harus mempunyai sifat negarawan, Hmm. yaitu tidak lagi berpikir berasal dari mana. Apakah berasal atas usulan Presiden atau usulan DPR. Nah, kemarin ada pemikiran yang mulai bergeser. Salah satu ketua komisi mengatakan bahwa hakim yang diusulkan oleh
DPR mestinya harus mengamankan kebijakan DPR. Kan Hmm. gitu, Mm-mm. Mbak, flashback ke belakang. Nah, itu yang sudah mulai bergeser. Sehingga mestinya dari manapun dia berasal, apakah dari usulan presiden, apakah usulan DPR atau Mahkamah Agung, dia itu tetap imparsial, ya. Nggak boleh memihak Hmm. atau menguntungkan pihak yang mengusulkan dirinya. Itu komentar saya. Hmm. Baik, Prof. Lalu pendapat atau komentar dari Prof. Fauzan melihat adanya dugaan konflik kepentingan dalam putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres ini seperti apa, Prof? Ya, saya pikir kita semua tahu ya, kita Hmm. semua tahu ya bahwa pada akhirnya pasca putusan MK itu ada pasangan calon yang mempunyai keterkaitan keluarga dengan seorang hakim konstitusi. Mm-mm. Kita tidak bisa berandai-andai, tetapi kita tunggu putusan MK itu seperti apa. Apakah benar nanti terbukti kedudukan dia sebagai orang yang kebetulan memiliki hubungan keluarga dengan salah satu cawapres itu memang benar-benar bisa menjalankan tugas pokok fungsinya tanpa ada pengaruh dari kedudukan yang seperti itu atau tidak. Nah, kita tunggu nanti putusan MK. Apakah benar-benar posisi yang seperti itu mengakibatkan dia melanggar imparsialitas dari sebuah kekuasaan yang harus dijalankan atau tidak. Saya pikir itu. Hmm. Lantas, dengan adanya proses pelaporan pelanggaran etik ini, Prof, yang diharapkan selesai tanggal 7 November ya, pada hari Selasa mendatang, bersamaan batas pengusulan pengganti Capres-Cawapres pada 8 November. Nantinya apakah putusan ini bisa menganulir putusan MK yang sebelumnya, Prof? Ini sekali lagi ya, kita Hmm. kan hanya berandai-andai. Berandai-andai putusan MK itu kemudian menjatuhkan sanksi yang terberat. Hmm. Saya mengatakan bahwa putusan yang telah diambil tidak mempunyai legitimasi moral. Tapi dalam perspektif hukum positif itu harus kita terima. Ya. Harus kita terima. Karena kita juga pernah ada pengalaman ketika seorang hakim konstitusi itu beberapa waktu yang lalu kemudian ditangkap tangan oleh KPK. Ya. Terbukti menerima sesuatu yang tidak harusnya dilakukan Hmm. dan sekarang masih dalam proses apa namanya dia menjalani hukuman. Padahal dia pada waktu itu sudah terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan sampai sekarang apa yang telah diputuskan oleh MK yang melibatkan hakim yang kemudian terbukti bersalah menerima suap pun itu dijalankan. Jadi ini kalau kita berbicara tentang aspek moral itu sangat tergantung kepada moralitas komunal kita. Ya. Moralitas kita itu sebenarnya bagaimana? Ya. Tapi sekali lagi ini baru berandai-andai jika putusan MK itu menyatakan bahwa hakim yang bersangkutan itu telah terbukti sah dan meyakinkan dan kemudian dijatuhi sanksi yang terberat. Jadi kalaupun itu sudah terjadi misalnya kemudian penyelenggara negara yang berkompeten di bidang penyelenggaraan pemilu tetap mengatakan bahwa itu kan putusan tidak bisa dirubah, ya itulah yang pemahaman dari normatifnya seperti itu. Hmm. Hmm. Baik, Prof. Terakhir sebagai closing statement juga dari Profesor Fauzan, dengan kondisi hiruk pikuk ya bisa dibilang seperti itu antara Pilpres, putusan MK dan lain sebagainya, apa harapan dari Prof. Fauzan sendiri? Baik, terima kasih Mbak. Jadi saya sebagai apa namanya orang yang kebetulan Hmm. berkecimpung di dunia hukum tata negara, ya, memang memikirkan ke depan memang perlu dikaji lagi ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Karena
kita sudah mengalami beberapa kejadian. Ketua MK yang dulu tertangkap tangan. Kemudian tidak lama lagi ada hakim konstitusi yang tertangkap tangan. Nah, sekarang ada persoalan kode etik. Gitu. Jadi kalau menurut saya, ke depan saya membayangkan putusan MK itu bisa ditinjau ulang melalui mekanisme MK-MK. Jika memang putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi itu dilatar belakangi oleh peristiwa-peristiwa yang dalam perspektif kode etik tidak benar. Ya, hakimnya misalnya telah terbukti dengan sah meyakinkan melanggar kode etik, maka saya membayangkan ke depan MK-MK itu bisa menjatuhkan sanksi termasuk yang 3 itu, tetapi juga ada tambahan. Dia bisa merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan putusan yang telah diambil. Itu pendapat saya ke depan. Baik. Terima kasih. Baik, Prof, nanti kita menanti bersama-sama ya putusan MK-MK pada Selasa 7 November dan tentunya putusan ini juga dinantikan oleh publik karena hal ini juga berkaitan dengan proses Pilpres dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih Prof Fauzan atas waktunya sudah berkenan berbincang bersama saya di Tribun on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Tribuners, demikian Tribun on Focus hari ini. Saya Mariananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.